PA Kedokteran Rumah Tangga, Kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ya. 1b sampai 16. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 16. Firman Tuhan demikian. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin, teman-teman. Syukur dan berbahagia kita masih senantiasa diberikan waktu, kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi jika dalam kehidupan kita betul-betul menjadikan firman sebagai pedoman hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, minggu lalu kita
dituntun dalam tema tentang mengenal Kristus. Waktu hari Minggu saya sudah sampaikan betapa pentingnya pengenalan itu, betapa berharganya sebuah pengenalan. Yang enggak atuh si tandan. Biasa nak kuat indemai tua. Namun rapun tak kita atas tandan tak bangsa batuanan. Yang betul manduk yang enggak atas tandan. Paulus dalam menyampaikan surat atau pesan ini ke Filipi dalam keadaan menderita. Paulus dalam penjara di Roma karena Injil. Dalam isi penyampaian surat Paulus kepada Filipi, ternyata di Filipi jemaat diancam oleh berbagai ancaman penyesatan. Sampai Paulus harus mengeluarkan kata-kata berbahasa yang kasar dengan persoalan itu, betapa ancaman itu sangat mengganggu jemaat. Dalam pembacaan kita Paulus mengatakan berhati-hatilah kepada anjing-anjing. Suatu penekanan yang sangat keras, sangat mendasar, bahwa betapa ancaman itu kemudian sangat berpengaruh bagi jemaat. Paulus menekankan bahwa umat tidak boleh berlaku sombong terhadap persoalan perkara lahiriah. Jadi yang dihardik, yang ditegur oleh Paulus dalam kata-kata itu adalah penyesat-penyesat yang mengajarkan kepada jemaat untuk bermegah atas persoalan lahiriah. Kalau persoalan lahiriah itu adalah segala hal yang asalnya dari manusia. Tradisi, kebiasaan, perilaku, semuanya berasal dari manusia yang disebutkan Paulus sebagai perilaku atau perkara lahiriah yang hendak menyesatkan jemaat. Sehingga Kristus tidak menjadi pusat kehidupan jemaat. Bahkan Paulus memberi kesaksian bahwa untuk persoalan lahiriah seperti itu sebenarnya Paulus punya alasan untuk sombong. Paulus punya alasan untuk bermegah. Dia orang yang taat pada Taurat, dia bersunat asli Israel dari suku Benyamin. Dan itu yang digunakan para penyesat untuk meracuni pikiran jemaat di Filipi. Dan sekali lagi itu dianggap oleh Paulus sesat. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan berhati-hatilah terhadap hal-hal seperti itu. Paulus mengatakan dan memberi kesaksian bahwa semua itu sia-sia, bahkan Paulus menganggapnya sampah. Sebelum Paulus menjadi rasul, kira-kira ada yang tahu siapa namanya sebelum menjadi rasul? Anak sekolah minggu. Ada yang tahu siapa namanya Paulus sebelum bertobat? Ada? Saulus. Saulus. Terus masih ada? Saulus. Di mana Rasul Paulus dipanggil? Ada? Anak sekolah minggu yang tahu? Dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus sebelum bertobat, dia adalah ahli Taurat, dia orang Farisi. Dia menganiaya jemaat. Dan bayangkan dalam kondisi seperti itu dia menjadi orang yang sangat terkenal.
Tetapi ketika mendengar kesaksian Paulus dalam suratnya ke Filipi, dia menganggap itu sampah. Nah, penasan ni Paulus dapat pokok lenduna. Ternyata yang dia buat selama ini adalah sia-sia. Ternyata yang dia buat selama ini adalah sampah. Tentang persoalan ketaatan kepada hukum Taurat yang sia-sia. Tentang penganiayaan kepada umat Tuhan, sia-sia, sampah. Dan itu yang disaksikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena pada saat itu jemaat di Filipi sedang digoyah imannya oleh penyesat-penyesat yang menggunakan dalil lahiriah seperti yang Paulus pernah lakukan sebelum bertobat. Lana oleh penyesat. Umpogo itu susunod poga una Paulus. Sudah penasan ni Paulus. Itulah sebabnya surat ini dianggap sangat penting dan menggebu-gebu penuh semangat Paulus menulis. Karena dianggap menjadi satu ancaman yang sangat besar pada jemaat di Filipi. Dan saya kira pesan kesaksian Paulus tidak hanya sampai ke Filipi. Sampai kepada kita semua saat ini dalam konteks jemaat. Keadaan jemaat Immanuel Retang. Sekalipun keadaannya tidak persis sama. Tetapi banyak hal yang perlu kita respon dengan sikap yang hati-hati. Terkadang kita menganggap bahwa perbuatan baik kita akan menyelamatkan kita. Terkadang kita menganggap bahwa perbuatan baik kita lah yang menjadi hal utama dalam berjemaat. Persoalan-persoalan lahiriah seperti ini juga menjadi ancaman bagi kita saat ini. Dalam hidup jemaat maupun dalam keluarga. Karena sekali lagi waktu minggu lalu saya sampaikan,